Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catmiko Prabowo dari kelas 12D, nomor absen 14. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul tentang bagaimana strategi penanggulangan dampak ekologis pertambangan di Pulau Sumatera. Tahukah kalian bahwa Pulau Sumatera yang sejak dulu kita kenal sebagai Pulau Emas kini tengah mengalami tantangan ekologis yang sangat serius. Banyaknya sumber daya alam yang kita ambil dari perut buminya menyebabkan luka dalam bagi lingkungan sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Nah, oleh karena itu kita kali ini akan membahas tentang bagaimana solusi dan strategi untuk menangani masalah tersebut dengan rehabilitasi yang terintegrasi. Masalah utama yang kita hadapi adalah munculnya air asam tambang atau AAT. Air ini bukanlah air biasa. Air ini memiliki konsentrasi pH yang sangat rendah dan kandungan logam berat yang tinggi. Air ini telah mencemari beberapa sungai besar di Sumatera seperti Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Dampak dari air ini bukan main-main, sehingga pada Desember 2025 pemerintah melakukan penyegelan terhadap 5 tambang yang terbukti memicu terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Selain itu, pada Februari 2026 ini pemerintah juga melakukan pencabutan izin tambang martabe di Sumatera Utara karena telah terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan kawasan hutan. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kita harus melakukan reklamasi berkelanjutan dengan metode utamanya yaitu lahan basah buatan, yakni sistem kolam penyaringan alami dengan cara menetralkan limbah sebelum dialirkan ke lingkungan. Selain itu kita juga menggunakan kekuatan alam seperti melakukan fitoremediasi, yaitu menanam pohon yang dapat menyerap racun seperti Tipaletifolia ataupun bambu. Strategi ini juga diperkuat dengan adanya studi dari PT Bukit Asam yang menggunakan zeoloid dan bakteri pengurai untuk mengembalikan air menjadi bersih secara alami tanpa menggunakan bahan kimia. Lalu di lapangan tahap ini dibagi menjadi 3 tahap krusial. Yang pertama adalah enkapsulasi, yaitu mengubur batuan yang berpotensi asam dengan lapisan kedap air supaya menghindari terjadinya oksidasi. Yang kedua adalah menggunakan mikoreza dan biostimulan untuk mempercepat pertumbuhan pohon pionir di daerah reklamasi. Yang ketiga adalah revegetasi, yaitu menanam pohon lokal Sumatera untuk kembali menghidupkan hutan asli Sumatera. Lalu mengapa kita memilih metode ini? Metode ini dipilih karena efisiensi biaya. Selain itu, metode ini juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan tentang reklamasi 100% untuk melindungi keamanan warga dari bencana alam seperti erosi, sedimentasi, banjir bandang, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, rehabilitasi bukan hanya sekedar menanam pohon di lahan bekas tambang, melainkan juga untuk upaya memulihkan hutan yang pernah ada. Kita harus ingat bahwa keuntungan finansial yang kita peroleh hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi. Oleh karena itu, memulihkan fungsi hutan adalah investasi untuk menyelamatkan masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.